sampai 13 tuh aman tuh. Nah menurutku ini masih range oke lah. BBYB saat ini BBYB kalau kita lihat Bloxum tuh belum gimana-gimana ya. Nah ini condong distribusi malahan, tapi kalau kita lihat dari chart price action ini tuh udah bullish penan. Nah kalau penan ini break, you will saw that BBYB will go to MA 200. Menurutku kalau di kacamataku ya, ini reachable, 300-nya tuh reachable. Nah kalau Japfa waktu itu kan kita target kita ke MA 200 kan. Nah ini udah kena nih MA 200 nih, 1230-nya udah kena. Nah sampai 1250 bahkan. Dan Japfa ini masih akum, jadi tinggalin aja. Nah kalau seandainya memang dia bisa lanjut ya, buat teman-teman yang belum punya nih sama Japfa, kalau dia koreksi 1200 1150. Ini aku ubah angkanya karena udah naik. Potensi untuk dia break menurutku adalah 70% kisaran. Untuk another break ya, Japfa. Nah ini momen-momen retreat yang mesti kalian coba pantau. Kalau kita lihat average market, let's say aku ambil dari awal Februari. Ya, ini pertarungan antara lokal dan foreign nih. Foreignnya nggak suka sama Japfa, nggak suka sama poultry, tapi lokalnya suka. Nah lokalnya ini akumnya lumayan serius, 1170, 1180, 1150. Ini YP ada ya ini retail lah. Tapi IF, NI, BNI ini yang agak serius nih, 1170. Mereka nggak akan bisa keluar. Even di level 1215 pun mereka nggak akan bisa keluar kalau dengan jumlah yang seperti ini. Nah that's why perlu di maintain nih. Nah ini jadi game changer menurutku, 12 ke bawah sampai 1120 lah. DBTN udah dibahas, Breeze. Nah itu I think udah nggak perlu dibahas, didiemin aja. Kayak nice gitu, sorry aku nggak bahas saham kecil. SMRA terus terang aku kecewa sama Sumarekon karena ya ini masih disupport, cuman belum ada flow dan foreign juga masih keluar terus. Menurutku ini prepare lah kalau sampai prepare sampai 500. Karena Sumarekon kan memang supportnya 500 ya. Ini dia balik dulu. Nah dia kebalikan sama Ciputra yang saat ini ngelawan terus. Nah Ciputra itu kalau kita lihat posisi akum tuh sebenarnya di bawah 1200. Nah saat ini tuh sebenarnya posisi-posisi di mana foreign tuh bisa melakukan distribusi. Taman jangan kaget kalau 1200 ke bawah tuh breakdown. Makanya aku buat areal buy tuh amannya tuh 1200 ke bawah. Nah kalau kalian mau cicil di atas itu, ini momen-momen tepat nih. 1220, 12, 1180, 1170, 1150. Nah sebelumnya aku mau minta maaf juga karena waktu itu aku bilang Big Bang itu kalau mau entry tuh di bawah sih kita ternyata nggak dapat, udah break lagi. Nah ini susah banget ngelihat flow-nya tuh terlalu kenceng. Breeze kenapa didiemin? Karena dia masih selama satu instrumen itu masih naik kenceng, trennya masih oke. Kalian keep aja. Jadi ini udah skema-skema bearish yang kemarin muncul tuh udah lewat semua. Kalian lihat ini foreign yang beli tuh sinting semua. Ini hanya kemarin itu foreign masuk 100 miliar. Sellernya itu kayak udah kehabisan barang. Sellernya itu kayak keluar terus pun cuma sekitar 50-60 miliar. Foreignnya beli itu udah 100-an miliar. Ini makanya harganya rally kenceng gini. Dan dengan nilai volume sebesar ini, gue bisa make sure kalau mereka seller lokal-lokal yang keluar dari kemarin itu pasti nyesel. Lu kalau ada kenal mereka boleh deh coba nanya. Nyesel gak lu jual Breeze nih? CCPD, AT ini 50 miliar keluar di harga 2460, tanya mereka nyesel nggak mereka jual. Nah ini kalau seandainya foreign masih seperti ini, nah ini mereka bakal gigit jari tuh, bakal ada asset allocation untuk beli lagi. Kalau seandainya porsi di porto mereka udah hilang, udah habis, yang ujung-ujung mau nggak mau mereka kejar atas. Dengan posisi highway star seperti ini 1500 ke 2600 ini hampir beggar loh. Kita punya Breeze tuh dari level areal ini loh. Ini tuh hampir beggar loh. Cuman karena kita average up terus ya profitnya nggak beggar. Karena ini kan masalah waiting gitu loh. Nah kalau kalian lihat dari
inverted head and shoulders yang waktu itu kita live sama bareng Cicu Ayah. Nah, inverted head and shoulders di sini atau cup and handle di sini itu udah sampai target. Udah sampai dan masih ngegas gitu loh. Nah, jadi kayak gini ya udah diemin aja. Nah, next challenge untuk Breeze tuh 2800 tuh. Nah, itu kan angka keramat tuh. Itu angka ketika dia technical rebound begitu tag mulai winter. Nah, ini titik penting nih, lewat atau enggak menurutku ya, menurutku dengan akum seperti ini mungkin akan ada turbulensi di atas, kemudian bakal banyak yang taking profit lagi, mulai koreksi. Nah, ketika mulai koreksi itu jangan miss Breeze kali ini. Nah, kalau sekarang kamu mau beli itu oke, kalian worry mau beli, gua ngerti, gua paham, tapi kalau saatnya kena 28 kemudian mulai mau beli itu oke, kalian worry mau beli, gua ngerti, gua